Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember lalu, lebih dari 147 imam Katolik di Papua menyerukan agar kekerasan di Papua dihentikan dan memohon agar para uskup memberikan perhatian serius demi keselamatan umat di daerah ujung timur tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Pastor John Bunai dan dihadiri 20-an perwakilan para imam yang menandatanganinya, serta disiarkan melalui kanal YouTube Komisi Komsos Keuskupan Jayapura, mereka mengatakan merasa terpanggil menjadi corong untuk menyuarakan hati nurani umat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kami sangat dekat dan selalu bersama dengan umat Tuhan, sehingga suka duka umat adalah juga suka duka kami. Harapan dan kecemasan mereka sekaligus juga menjadi harapan dan kecemasan kami. Faktor kedekatan itu membuat kami selalu melihat fakta-fakta dan mendengar sendiri apa yang terjadi dengan umat Tuhan di lapangan. Kami mendengar apa yang mereka bicarakan secara jujur, dan selama ini kami merekam semua kondisi real itu dengan baik di dalam hati dan pikiran kami. Setelah berunding bersama-sama, maka kami para pastor sepakat membuat seruan bersama pada hari ini, tanggal 10 Desember 2020, yang bertepatan dengan Hari HAM sedunia. Kami merasa terpanggil untuk menjadi corong, menyuarakan hati nurani umat. Pernyataan itu ditandatangani oleh imam diosesan maupun dari berbagai kongregasi seperti Fransiskan, Agustinian, Jesuit, dan Serikat Sabda Allah di seluruh wilayah Papua. Mereka menyebut situasi hak asasi manusia di Papua terus memburuk, di mana selama beberapa waktu terakhir banyak yang menjadi korban kekerasan termasuk para pelayan gereja. Mereka menyinggung kasus kematian pendeta Yeremia Zanambani yang ditembak oleh tentara di kampung Hitadipa, Intan Jaya pada 19 September, juga Rufinus Tigau Katekis yang ditembak pada 26 Oktober. Menyusul adanya kasus-kasus penembakan itu, pada 3 November, Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dua uskup dari Papua, yakni Monsinyur Aloysius Murwito OFM dan Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, serta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Namun, mereka menilai tidak ada yang berubah. Hanya 3 hari kemudian, pada 6 November, kata mereka, pimpinan militer menyatakan tetap melanjutkan operasi militer. Di sana mereka berbicara tentang kekerasan yang terjadi di atas tanah Papua. Mereka sudah bicara itu. Kami mengandaikan dengan itu tidak ada lagi konflik di atas tanah Papua. Namun beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 November 2020, ada sebuah pernyataan yang keluar, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh jajaran Komando Pertahanan memastikan pasukan TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Sugapa di Intan Jaya. Hal itu rasanya pertemuan kepada Menteri Polhukam oleh para uskup rasanya dimentahkan kembali. Itu mendorong kami, lalu kami coba membantu untuk memberikan penjernihan kepada pemerintah, juga semua masyarakat termasuk kami di gereja, apa yang mesti kami buat. Merasa heran dan sekaligus merasa tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa kekerasan terhadap umat Protestan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah baru-baru ini. Sedangkan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI, kata mereka. Sementara itu, mereka menyatakan merindukan gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan. Para imam pun menyatakan masalah Papua mesti ditangani dengan pendekatan dialog bermartabat
yang tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai dalam hidup. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Pastor Paulus Tumayang OFM, salah satu penatangan pernyataan itu, menyatakan suara mereka lahir dari pengalaman perjumpaan real dengan umat di desa dan kampung-kampung. Sementara Pastor John Jonga, imam aktivis, mengatakan mereka mesti bersuara karena umat mengaku merasa bahwa pemerintah tidak mau tahu dengan nasib mereka. Dan karena itu kami melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami secara langsung apa yang dialami oleh umat Allah di tanah Papua yang mengalami tindakan kekerasan dan tragedi kemanusiaan lainnya. Kami para gembala yang setiap hari hidup bersama dengan mereka, mengalami suka dan duka bersama mereka, menangis bersama dengan mereka, terdorong untuk hari ini pada Hari HAM sedunia untuk tampil dan menyerukan seruan suara moral ini. Yang kedua yang juga perlu kami tegaskan adalah bahwa kami para pastor Katolik setanah Papua tidak ada hubungan atau urusan dengan kelompok-kelompok manapun. Kami murni berdiri dan independen untuk menyuarakan suara kenabian kami demi kedamaian dan ketentraman seluruh umat Tuhan yang hidup di tanah Papua. Dan karena itu, seruan moral kami para pastor Katolik seluruh tanah Papua jangan ditafsirkan ke hal-hal yang lain. Saya, Romesko Purba, presenter tamu Berita Katolik, undur diri. Sampai bertemu kembali dalam berita lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Berita Katolik. Kristus memberkati kita semua.